Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ada di Ikon Perjuangan Jakarta, yakni di Gedung Juang, Aula DHN 45, Gedung Juang, Menteng, Jakarta Pusat. Hari ini kami menghadiri deklarasi mengembalikan kedaulatan rakyat yang hari ini telah dijajah, diambil alih, dirampas oleh oligarki. Sebagaimana kita ketahui, menurut penuturan mantan Ketua KPK, Bapak Abraham Samad, dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh beberapa waktu lalu, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto menegaskan bahwa hari ini negara kita sedang dikangkangi oleh oligarki yang oleh masyarakat sering disebut dengan istilah 9 naga. Dan dalam konteks itu bahkan Pak Abraham Samad menjelaskan nama-nama disebutkan oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Dan kita tahu kalau kita bicara tentang 9 naga, setidaknya 9 naga itu merujuk pada sejumlah pengusaha yang ada di Republik ini, seperti Antoni Salim, kemudian ada Tommy Winata, ada Tahir, ada termasuk Aguan atau Sugianto Kusuma, termasuk pemilik grup Salim, ya, Antoni Salim tadi, pemilik grup apa namanya, Jarum, kemudian ada juga Lipo, ya, termasuk grup Sinarmas dan yang lainnya. Nah, dalam konteks itulah hari ini kami ingin menegaskan beberapa hal. Yang pertama, wilayah kedaulatan Republik Indonesia ini adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik oligarki, bukan cuma milik Antoni Salim, bukan hanya milik Franky Wijaya, bukan hanya milik Guan atau Sugianto Kusuma, bukan hanya milik Tommy Winata, tetapi seluruh kedaulatan wilayah Republik Indonesia ini adalah milik seluruh rakyat. Dan karena itu seluruh manfaat dari tanah yang ada di Republik ini harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh hanya dikuasai dan dinikmati oleh oligarki 9 naga. Kekayaan alam kita, sawit kita tidak boleh hanya dikuasai Antoni Salim dan grup-grup yang ada di 9 naga. Kekayaan batu bara kita tidak boleh hanya dikuasai oleh oligarki-oligarki ini. Karena itu sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu harus dikuasai oleh negara dan digunakan oleh sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu sekali lagi kami dalam konteks deklarasi mengembalikan kedaulatan rakyat ini mendukung penuh Presiden untuk melakukan nasionalisasi terhadap sektor SDA kita, seluruh sumber daya alam yang sebelumnya dikuasai oleh oligarki. Jadi semua yang berkaitan dengan SDA, baik itu hutan, lahan-lahan sawit, termasuk berbagai jenis tambang yang luar biasa di negeri kita, terutama tambang batu bara, nikel, timah, itu harus dinasionalisasi, pengelolaannya harus dikembalikan kepada negara, diamanatkan kepada BUMN, lalu hasilnya menjadi sumber pemasukan APBN, dan pengelolaan APBN tadi digunakan untuk melayani hajat rakyat, untuk pendidikan kita, untuk kesehatan kita, untuk memberikan layanan-layanan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Termasuk misalnya untuk menambal kebutuhan dana BPJS. Karena hari ini sedih sekali kita, rakyat kita yang miskin, yang butuh kesehatan, ternyata secara sepihak oleh Menteri Sosial, akses BPJS-nya dinonaktifkan. Padahal mereka ini butuh pembiayaan dan penanganan kesehatan yang luar biasa genting. Seperti mereka yang hari ini harus selalu cuci darah. Nah, itu menjadi masalah. Kenapa? Karena ketiadaan anggaran atau keterbatasan anggaran. Namun manakala SDA kita, tambang-tambang kita, sawit-sawit kita, hutan-hutan kita, nikel kita, batu bara kita, semuanya dikelola oleh BUMN, dinasionalisasi dan menjadi sumber pemasukan APBN, maka urusan kesehatan itu kecil, urusan pendidikan itu kecil. Jadi tidak perlu lagi ada seorang anak bunuh diri hanya karena minta dibelikan bolpen dan buku tapi tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Sedih sekali bangsa kita, bangsa sekaya raya Indonesia, negaranya tidak bisa membelikan bolpen dan buku tulis untuk anak didiknya, sehingga ada satu dari anak bangsa ini harus bunuh diri karena tidak bisa membeli pensil.
Itu sikap kami yang pertama adalah harus nasionalisasi seluruh sektor sumber daya alam kita yang melimpah. Jangan lagi dikuasai oleh oligarki. Kenapa? Sebelumnya oligarki ini sudah melanggar, misalnya ada audit di zaman era Luhut Binsar Panjaitan ditemukan ada 9 juta hektar lahan sawit yang ilegal. Lalu setelah diaudit ada 3,5 juta jelas-jelas ilegal, tetapi oleh saudara Luhut Binsar Panjaitan bukannya dinasionalisasi tetapi malah diputihkan. Ini jelas melegitimasi kejahatan oligarki sawit. Dan dampak daripada perkebunan sawit dengan penggudulan hutan lindung ini, itu diantaranya terjadi bencana di Aceh dan Sumatera. Dan kita mendukung sejumlah lahan sawit hari ini sudah diantaranya diambil alih oleh negara dan pengelolaannya ada di Agrinas menjadi sumber pemasukan Danantara. Karena itu tidak cukup hanya sawit dan tidak cukup hanya dari 9 juta hektar, tapi seluruh lahan-lahan yang itu menguasai hajat hidup orang banyak harus diambil alih, dinasionalisasi oleh negara, dikelola oleh BUMN negara dan digunakan sebagai sumber pemasukan BUMN. Dan dalam hitungan kami, setidaknya sektor tambang dan sumber daya alam ini dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan kurang lebih 7.000 triliun rupiah. Ini lebih dari cukup untuk menambal APBN kita yang 1 tahun hanya 3.500 triliun rupiah. Lalu kenapa kita harus narik pajak kepada rakyat kecil yang susah kalau sumber daya alam kita melimpah? Kenapa sumber daya alam kita yang melimpah kita kasih ke oligarki, mereka menjadi kaya raya, bahkan mereka punya aset di seluruh negara, tetapi rakyat kita jadi miskin, rakyat kita jadi susah untuk menghidupi kebutuhannya sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, kami mendukung presiden untuk apa? Membersihkan aparat penegak hukum yang selama ini menjadi backingan oligarki. Karena menurut data yang juga sudah disampaikan oleh Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK, salah satu adanya penyimpangan atau korupsi di sektor SDA kita, tambang dan sebagainya tadi, adalah adanya pertambangan ilegal yang itu di-backing oleh aparat penegak hukum, termasuk tentara. Jadi aparat penegak hukum bisa polisi dan jaksa, dan kalau kita bicara termasuk di dalamnya di-backing oleh tentara, maka institusi ini harus segera dibersihkan. Bapak Presiden gak usah ragu, kami rakyat mendukung. Kalau hari ini ada dari DPR, Saudara Habibur Rahman malah tidak setuju reformasi Polri, bahkan tidak setuju penggantian Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan berbagai dalih. Hari ini kami langsung rakyat yang memberikan mandat penuh kepada Presiden untuk melakukan reformasi Polri dengan cara menjadikan institusi Polri di bawah kementerian dan mencopot Kapolri Listio Sigit Prabowo, menggantinya dengan yang amanah. Kami mendukung semua. Tidak perlu lagi peduli dengan DPR. Kita dukung Kapolri dicopot. Kita dukung institusi Polri di bawah kementerian. Baik kementerian itu dengan yang sudah ada atau membentuk kementerian khusus untuk menaungi institusi Polri. Ketiga, ini adalah tantangan bagi Bapak Presiden sekaligus pilihan, dan pilihan ini tidak ada pilihan lain kecuali Bapak Presiden Prabowo Subianto berdiri berada bersama rakyat dan menyatakan perang terbuka kepada oligarki yang selama ini telah menyengsarakan Republik ini. Bukan hanya rakyat, negara pun dijadikan kacau balau. Dan kami tahu dalam pertemuan beberapa tokoh yang lalu, Presiden mengeluh ekonomi kita diganggu oleh 9 naga. Kami pastikan bahwa market di Republik ini adalah rakyat, dan rakyat siap mendukung Presiden. Kami tidak ridho jika kekayaan alam, tenaga kerja yang melimpah, market yang luar biasa dari 285 juta penduduk Indonesia ini, manfaatnya hanya untuk bikin kaya raya Antoni Salim, manfaatnya hanya bikin kaya raya Aguan, manfaatnya hanya bikin kaya raya Grup Jarum dan yang lainnya. Tidak. Tetapi kekayaan alam ini harus memberikan manfaat kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, karena sudah ada deklarasi, maka kami tegaskan bahwa kami tidak akan mundur meskipun 1 jengkal. Dan dalam komitmen ini kami akan terus. Opsi Presiden hanya 2. Jika Presiden tidak bersama kami dan kami dukung penuh untuk melawan oligarki, maka Presiden berarti telah melakukan deklarasi untuk bersama oligarki. Dan kami bukan hanya siap melawan oligarki, tapi kami siap melawan Presiden yang membackingi oligarki. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.